Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Apa kata Allah? Bahwasanya hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Di sana ada kata inna khalaqnakum. Jadi kami, kata Allah, yang menciptakan, dan ada kata waja'alnakum, dan kamilah yang menjadikan. Ini berarti bahwasannya ketika Allah menyebut kami menciptakan dan kami menjadikan, zakar wa unsa, laki-laki dan perempuan, serta su'uba wa qabaila, dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa, itu adalah suatu kondisi manusia yang musayyarun, artinya dipaksa oleh Allah, qada Allah, manusia berada di dalamnya. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan dari diadakan tersebut? Tidak lain tidak bukan, yakni dijelaskan dalam kalimat berikutnya, li ta'arafu, tidak lain tidak bukan hanya untuk ta'aruf, saling mengenal. Saling mengenal. Maka ulama tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan ketika li ta'arafu nanti akan berakibat kepada nasab. Kenapa demikian? Karena di sana suku dan bangsa itu ujung-ujungnya adalah ini keturunan siapa, ini anak siapa, ini suku apa, kan begitu. Nah, berkaitan dengan syariat atau aturan Allah yang menyangkut hal tersebut, nanti disebutkan dalam sebuah tafsir, akan berakibat kepada waris, akan berakibat kepada munakahat, yakni nikah, mana yang boleh dinikahi, mana yang tidak, kan begitu. Ada nanti yang berhubungan dengan saudara dekat dan saudara jauh, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia di dalam kondisi tersebut, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah saling menghormati. Tidak dibenarkan merendahkan atau melecehkan suku, bangsa, ya, dari manapun asalnya. Kenapa? Karena di sana adalah ujung-ujungnya itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya di sini Allah tidak menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, tetapi Allah menggunakan kalimat ya ayyuhan nas. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh manusia itu Allah menjadikannya dari asal muasal laki-laki dan perempuan, dalam tafsirnya itu dari Nabi Adam dan Siti Hawa, lalu Allah membentuk mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan dari ayat ini pula kita mengambil pelajaran bahwasannya manusia itu berasal dari manusia, artinya diturunkan dari manusia. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati ya sebuah informasi bahwasanya manusia itu berasal dari Pithecanthropus erectus, katakan begitu, ya, entah masih sekarang diajarkan di dunia pendidikan atau tidak, dalam ilmu sejarah manusia itu berasal dari monyet yang berevolusi. Nah, itu adalah sebuah informasi yang batil, sebuah informasi yang akan membuat akidah seorang yang beriman itu akan distorsi, akan mengalami kerusakan. Kenapa? Yang jelas pasti akan bertentangan dengan ayat ini. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap kita seorang beriman meyakini bahwasanya manusia itu ujung-ujungnya dari manusia juga. Karena bagaimanapun juga Pak Bu, kita ini pasti berpikir, mau orang beriman atau tidak pasti memikirkan. Saya waktu kecil-kecil itu berpikir, saya ini bapak saya, ini ibu saya. Terus ada dibawa ke Jawa, oh ini kakek nenek, ini dari ibu kakek nenek,
Terus berpikir lagi, siapa buyut, dan akan berpikir siapa ya manusia yang pertama. Kan begitu. Siapapun akan bertanya tentang hal itu, Pak Bu. Dan ketika digali, dicari, mustahil manusia akan mendapatkan informasi yang valid siapa manusia pertama. Padahal itu pertanyaan yang timbul pada diri setiap manusia. Maka jawaban yang benar adalah jawaban dari Allah. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta jagat raya ini. Allah memberikan informasi pasti benar. Nah, dan hikmahnya supaya manusia tidak penasaran, tidak salah persepsi, tidak salah pemahaman. Disebutkan ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia, bahwasanya seluruhnya kalian itu berasal dari satu manusia, yakni dzakar wa unsa, bimakna Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi clear Bu. Nanti kalau ada anak didik atau anak kita membawa pelajaran dari sekolah, itu diluruskan ketika Bapak Ibu membantu mengerjakan tugas misalnya, diluruskan dengan baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kondisi manusia yang kedua, yakni kita langsung sedikit ya, inna akramakum indallahi atqakum. Dari lanjutan ayat disebut bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Bahwasanya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran penggalan kalimat berikutnya ini itu menunjukkan kondisi manusia, yakni kondisi mukhayyarun, yakni kondisi manusia yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hidup ini. Kenapa? Karena di sana disebutkan inna akramakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yakni orang yang paling bertakwa. Takwa itu bukan daerah musayyarun, bukan kondisi yang dipaksa oleh Allah, tetapi kondisi mukhayyarun, yakni pilihan manusia. Pilihan. Kenapa? Kita sudah berapa malam ini Pak Bu ya, terus mendengar ceramah dari Ustadz kita mengenai takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Singkatnya demikian. Maka menjalankan perintah Allah maupun menjauhi larangan Allah itu daerah yang kita kuasai, daerah pilihan yang kita bisa usahakan. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita pahami. Jika demikian bahwasanya takwa itu adalah daerah yang kita kuasai, daerah yang pilihan, maka ya sikap kita adalah terus menerus memelihara takwa. Jadi bukan nempel Pak Bu. Ya sudah puasa nanti ya insya Allah dapat gelar takwa, lalu nanti setelah Ramadan takwa itu nempel terus, enggak. Ya kayak stempel, enggak. Dia bisa lepas. Bisa lepas. Apa bukti? Buktinya tiap hari Jumat itu khotib Bu menyebutkan ya, kalau bapak-bapak sudah paham ya kan, karena apa? Jumatan. Bahwasanya khotib itu terus mewasiatkan takwa kepada jemaah, mengingatkan agar bertakwa kepada Allah. Bahkan ketika khotib tidak menyebutkan wasiat tersebut, maka itu bukan masuk rukun Jumat, bisa batal Jumat itu. Ini penting. Berarti apa? Takwa itu daerah yang mukhayyarun, daerah yang pilihan, yang harus kita jaga. Nah, maka dari itu Pak Bu, ketika di bulan puasa ini kita meningkat takwanya, ketika di luar Ramadan itu bukan berarti nempel, tetapi harus kita jaga, kita usahakan. Nah, ini daerah yang mukhayyarun, daerah pilihan, daerah yang Allah berikan kekuasaan kepada kita untuk menyikapinya, diambil atau tidak. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa hal catatan yang kami periksa ya, kami teliti. Ya, ada beberapa yang salah dalam memahami menyikapi keberagaman manusia ini, ya. Salah satu catatan, ada 3 hal yang saya catat di sini, yakni yang pertama adalah ada sikap ya, kondisi yang mana dengan dalil ini sebagai landasan untuk merendahkan atau melecehkan suku atau bangsa lain. Nah, ini kita lihat beberapa waktu lalu
Ya, misalnya ada sebuah diskriminasi ya, seperti masalah begini. Misalnya merendahkan bangsa Arab, nah, begitu misalnya, ya kan, dengan istilah kadrun, nah, begitu ya. Walaupun ini sudah berlalu, tapi kita akan mengambil pelajaran. Ini dalam tersirat di dalamnya adalah pesan merendahkan bangsa Arab. Ya, sedangkan bangsa tadi kita sudah pahami itu adalah waja'alnakum, kata Allah. Allah yang menjadikan berbangsa-bangsa tersebut. Nah, ini tentunya hal yang sangat dan wajib harus kita hindari. Lalu juga kita lihat bahwasanya dengan ini juga ya kadang-kadang timbul permusuhan. Nah, ini ya, timbul permusuhan. Betapa banyak ketika perang antar suku, ya, perang antar bangsa, landasannya karena berbeda suku dan bangsa. Tentu ini hal yang wajib kita hindari. Yang kedua adalah catatannya tentang keberagaman manusia ini, ada yang menjadikan dalil di sana bahwasannya dengan berbangsa-bangsa tersebut, ya, ketika bangsa-bangsa tersebut bersepakat, maka bisa menolak apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini kita dapati beberapa waktu yang lalu ada informasi yang beredar bahwasanya kesepakatan bangsa-bangsa itu bisa menjadi rujukan dalam bernegara, dalam bermasyarakat. Maka ini tentu salah kaprah. Kenapa kita katakan demikian? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbangsa-bangsa walaupun dia sedikit atau banyak itu tetap waja'alnakum, Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan demikian. Maka sangat hal yang naif atau hal yang tidak terpuji ketika dengan kondisi bangsa-bangsa tersebut menyingkirkan Allah Subhanahu wa taala, menyingkirkan Al-Qur'an dan hadis. Kenapa demikian? Jangankan kita merendahkan Allah, ya, merendahkan manusia pun dengan dalil berbangsa-bangsa ini sudah Allah cela, sudah Allah laknat. Apa bukti? Dalam kitab tafsir Imam Asy-Syaukani, ya, dalam kitab tafsir Imam Asy-Syaukani Fathul Qadir dijelaskan salah satu sebab asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah sampai ke Mekah, lalu Bilal naik ke punggung Ka'bah. Apa yang dilakukan Bilal bin Rabah? Yakni mengumandangkan azan. Lalu ada sebagian yang berkata bahwasanya budak hitam inikah yang azan di atas punggung Ka'bah? Coba perhatikan di sini, ya. Budak hitam inikah yang mengumandangkan azan, ya, di punggung Ka'bah? Ini salah satu bentuk, ya, pelecehan merendahkan dari suku atau warna kulit tadi. Dan ini salah satu asbabun nuzul menurut Imam Asy-Syaukani, yakni asbabun nuzul ayat Al-Hujurat ayat 13 ini, surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Artinya apa? Ini perbuatan yang dicela, padahal baru menghina, merendahkan manusia. Apalagi dengan alasan berbangsa-bangsa ini merendahkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu suatu hal yang perkara yang besar. Artinya harus dan wajib dijauhi. Kenapa demikian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah menjadikan manusia ini bukan untuk menentang Allah, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal taat, Pak Bu, tidak ada membantah. Hukum asal taat nerimo, kalau orang Jawa bilang. Hukum asal taat pasrah. Begitu. Maka dikenal dengan al-muslimun atau orang yang muslim itu bermakna orang yang pasrah. Orang yang menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi hari ini, ya, kita melihat ada beberapa catatan tadi, maka hendaknya kita menyikapi dengan benar. Artinya apa? Keberagaman manusia ini sudah Allah qadhakan, Allah tetapkan, Allah ciptakan, Allah jadikan, maka kita wajib menerima qadha.
Barang siapa yang tidak mau menerima qada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah bumi selain bumi Allah, carilah tempat selain yang Allah ciptakan ini. Yang kedua adalah ketika kita menghadapi keberagaman itu li ta'arafu, untuk saling mengenal, bukan saling melecehkan, bukan saling merendahkan. Nah, inilah sikap kita. Dan yang ketiga catatannya, dengan bersuku dan berbangsa tadi itu dipergunakan untuk lebih mengagungkan Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena itu tidak bisa diciptakan oleh manusia. Coba saya pernah mengadakan pertanyaan Pak Bu, kita buat hari ini, coba di sini juga kita sampaikan. Coba mulai hari ini berpikir atau kita pikirkan membuat bahasa baru Bu. Buat bahasa baru. Nah, ya Pak ya, dibuat bahasa baru. Atau dibuat suku baru. Sulit juga itu. Sulit karena apa? Allah yang menjadikan. Nah, tentunya dengan itu kita akan merasa Masya Allah, ini luar biasa ini. Ya, keagungan Allah hingga kepada penciptaan manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Terakhir, tentu kita ingat hadis Rasulullah bahwasannya di dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan laisa minna man da'a ila asobiyah, tidak termasuk bagian kami barang siapa da'a ila asobiyah, mendakwahkan, mengajak kepada asobiyah, yang bermakna suku bangsa membanggakan diri. Ya, lalu bagaimana kata Rasulullah? Laisa minna man qatala ala asobiyah, dan tidak termasuk bagian kami barang siapa yang berperang atas nama asobiyah. Laisa minna man mata ala asobiyah, dan tidak pula termasuk bagian dari kami barang siapa yang mati dalam kondisi asobiyah. Maka semoga dalam bulan Ramadan yang agung ini kita terhindar dari hadis ini dan tentunya mendapatkan sikap yang benar tentang keberagaman manusia, dan hingga Allah mudahkan kita mengambil pahala dari keberagaman tersebut, ya, hingga nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup itu dulu ya kultum singkat kita, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.